Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam dialog khusus Gaspol Menggagas Politik. Dan kita masih berbincang bersama anggota DPR RI 5 periode. Ada Cepopong dan juga ada pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Firman Manan. Saya akan ke Cepopong kembali. Cepopong, ini cukup banyak artis yang tampaknya masih akan artis, aktor yang nanti tampaknya akan terus bergulat di 2024. Seperti apa pandangan Cepopong mengenai bakal calon anggota legislatif dari kalangan tersebut? Baik, sebelum lanjut, Cepopong hanya ingin mengingatkan dulu bahwa sebagai apapun kita, ya, apakah mau bergerak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, peranan perempuan, Cepopong hanya ingin dulu mengingatkan amanah. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 amanah. Anu ku urang kudu dilaksanakeun. Kumargi sadayana tos parupus. Para pendiri negara kita itu kan tos pupus. Tapi aya amanah dina mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Kenapa Cepopong dari sana dulu? Arek sebagai artis, arek sebagai pengusaha, arek sebagai guru, arek sebagai anggota DPR, kita tidak boleh bergeser dari amanah itu. Ya, punten. 4 amanah. Lindungi bangsamu. Eta anu kahiji. Ya, amanah anu kahiji. Kedua, sejahterakan bangsamu. Eta anu kadua. Anu katilu, ya, cerdaskan bangsamu. Anu terakhir, nu kaopat, pelihara perdamaian dunia. Jadi orang sebagai apapun, sebagaimana tadi ditaroskeun ya, ayeuna anggota DPR teh aya artis, aya naon parengan, paduli teuing. Tapi jangan kita bergeser tah tinu opat tadi. Kadang-kadang itu mereka lupa, lain lupa teh nyawa-nyawa acan. Tahu juga tidak, ya kan, bahwa ada 4 amanah yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia sebagai apapun. Ayeuna kembali kanu pertanyaan tadi, ya kan, bahwa banyak artis tanaon nu gareus nu karasep merenanya gitunya. Yang disebut parlemen, apaan orang teh parlemen ya teh nya parlemen pan DPR RI teh pan parlemen eta teh tina kata parler teh bahasa Prancis anu hartina kemampuan bicara. Jadi kita tidak bisa ujug-ujug nah cenah artis make PP paduli teuing arek tukang onsom arek naon oge. Pokoknya yang penting setelah jadi itu harus mampu untuk bicara. Bukan mampu untuk bicara dalam arti yang negatif. Mampu bicara untuk meyakinkan kepada pemerintah. Yang pemerintah teh kudu kitu itu dengan kemampuan bicara. Makanya disebut parlemen. Jadi ya Cepopong mah no problem. Tidak ada masalah. Anggota parlemen itu terbuka untuk semuanya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru tehnya. Nah, tapi nu penting itu tugasnya adalah meyakinkan pemerintah dengan dengan bicara. Untuk ngebelaan rakyat. Terus, kan jelas, Pak. Ini kan cukup banyak nih yang mendaftar nih sebagai calon anggota legislatif. Apa yang sebetulnya di dalamnya, terutama suasana gedung parlemen sendiri menurut Cepopong, akhirnya banyak orang pengen masuk sebagai anggota legislatif parlemen seperti itu. Nah, kenapa maksudnya? Ini kenapa cukup banyak orang tertarik akhirnya? Seperti apa sebetulnya suasana di dalam? Gajinya gede. Intinya itu ya, Cepopong. Kahiji gaji itu tapi bari heureuy nya Cepopong mah bari heureuy nyebut gajina gede teh bari heureuy kan. Nah, tapi ari secara politis mah parlemen itu termasuk level yang memang tertinggi. Ya parlemen itu level apaan aya eksekutif,
aya legislatif, aya yudikatif. Eta tilu teh sami kedudukanna nama, ya kan? Tapi untuk jadi anggota parlemen, ya, eta lebih resep teh kulantaran orang rek ngomong naon ge bisa dan naon teu boga dunungan. Ketua DPR RI bukan bos kita. Oke. Beda jeung menteri. Pan bosna juragan Jokowi teh naon? Presiden. Ya kan? Pan kudu tunduk ke presiden. Anggota DPR tidak usah tunduk kepada ketua DPR karena bukan dunungan. Nah, tunduknya ka saha atuh? Kepada fraksinya. Oke. Kepada fraksi. Baik. Gitu. Iya, begitu. Saya kembali. Tapi sekali deui bukan dunungan. Oke. Nah, makanya banyak yang mau jadi anggota DPR teh selain tadi gajihna gede. Ai gede-gede teuing da teu sabaraha dibandingkeun jeung menteri mah jauh. Bener. Gede-gede teu ngan kalau kita kunjungan kerja, apaan duit tungkul itu kunjungan kerja teh. Bener. Keur hotelna, keur pesawatna, keur naonna. Anu kuduna saminggu 2 poe. Sok jawab. Kacipta teh. Anu kuduna 4 hari. Aya nu pulang pergi, kudu diobrolkeun. Itu punten ya. Kenapa Cepopong apaan kealaman atau 5 periode Cepopong. Nah, dalam pada saat Orde Baru tidak terjadi seperti itu. Baik. Pak Firman, ini menarik sekali. Memang tadi kenapa banyak yang akhirnya ingin menjadi calon anggota legislatif selain juga berbicara soal substansinya, tetapi juga ada hal-hal lain seperti baik itu soal pendapatan ya, ataupun juga tadi soal kebebasan untuk melakukan ataupun juga berbicara. Seperti apa melihatnya Pak Firman? Ya, kalau melihat fenomena selebriti politik ini atau politisi selebriti, saya pikir pertama ya ini kan demokrasi. Semua orang punya hak politik yang setara, gitu ya, apapun latar belakangnya. Ya, cuma kalau menurut saya ketika sudah memang memilih masuk ke arena politik, ya seharusnya itu yang menjadi profesi. Jadi berulang-ulang dikatakan Cepopong ini politisi 5 periode. Artinya itu kan profesi seharusnya. Ya, termasuk teman-teman misalnya yang punya latar belakang selebriti itu, ketika sudah memilih jalur politik, ya sudah itulah profesinya. Nah, ketika menjadi profesi kan harus membangun kompetensi, meningkatkan kapasitas, termasuk membangun integritas tadi kalau yang diceritakan Cepopong itu soal-soal kan yang terkait integritas. Nah, jadi bagaimana kemudian teman-teman itu mengubah gitu ya, mentransformasikan diri. Nah, menurut saya ini yang masih belum optimal. Nah, tentu pertama misalnya bagi siapapun sebetulnya ya, termasuk selebriti yang ingin masuk parlemen misalnya. Jadi jangan mendadak, harusnya masuklah dulu ke dalam partai politik, lalu secara internal di sana ya mengalami proses kaderisasi. Belajar bagaimana sih menjalankan fungsi misalnya ketika menjadi anggota DPR, apa kompetensi yang harus dimiliki begitu ya, termasuk wawasan politik dan seterusnya. Nah, sehingga menurut saya ini juga bagian dari sebetulnya kewajiban partai politik justru untuk kemudian bagaimana orang yang kan problemnya kan begini, atau bukan problem, teman-teman selebritis itu memang punya modal politik. Karena dalam pemilihan langsung, ya salah satu modal yang harus dimiliki kan populer. Jadi itu juga sesuatu yang kita tidak bisa abaikan. Ada kebutuhan itu. Tapi kan tidak cukup itu saja. Nah, sehingga tadi partai politik satu sisi misalnya punya insentif ketika menarik para selebritis karena ada sisi popularitas. Tapi partai politik kemudian punya kewajiban untuk membekali. Dan itu saya pikir tidak bisa dilakukan secara instan. 2 bulan menjelang pendaftaran baru kemudian diadakan workshop, itu tidak cukup. Ya, jadi ini kan proses yang seharusnya berlangsung relatif lama. Jadi ya itu proses rekrutmen kaderisasi itu yang harus menurut saya yang paling penting. Dibuat lebih ideal. Siapapun ya, termasuk teman-teman selebriti, sehingga ketika masuk
ke parlemen, masuk ke DPR, mereka sudah punya kemampuan, mereka sudah punya kompeten, dan seterusnya. Juga yang penting menurut saya terakhir adalah partai politik juga harus menjaga, harus mengawal tadi soal yang terkait integritas. Saya khawatir jangan-jangan ini soal integritas ini juga karena juga partai politik agak absen begitu melakukan monitoring evaluasi terhadap kader-kadernya yang duduk di parlemen. Ya, kalau itu dilakukan, ya seharusnya menurut saya kita kan harus optimis ya ke depan sebetulnya demokrasi kita semakin baik, politik kita semakin baik, termasuk partai politik, parlemen kita semakin baik. Oke, baik, kita harus optimis untuk tentunya Indonesia yang lebih baik, terutama dalam pemilu 2024. Sebetulnya perbincangan kita ingin lebih panjang lagi, namun karena keterbatasan waktu ini tidak terasa. Pemirsa, program Gaspol, Menggagas Politik harus kita akhiri. Terima kasih banyak Ce Popong sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pak Firman juga terima kasih banyak. Mungkin lain kali kita akan kembali berbincang, masih cukup panjang. Kalau boleh silakan. minta setengah menit saja. Silakan boleh? Ce Popong. Singkat saya. Tengenyem celi, tengenyem panon cek bahasa Sunda. Ada anggota DPR yang kebetulan satu komisi sama Cepopong. Pelantikan kan dilantik ya. Setelah itu tidak pernah datang. Oke. Kacipta teh kadang-kadang datang hanya kalau akan pemungutan suara. Kalau tidak pemungutan suara tidak pernah datang. 5 tahun. Oke, jadi soal integritas ini penting juga. Artinya teh setahun setahunnya kan orang teh 5 tahun sekali eta teh naon ngaranna teh pemilu teh mun pan 5 tahun sekali tak ieu sama lami 5 tahun teh tidak pernah datang. Oke, baik. Tapi da air rakyat mah teu uningan kepilih deui. Oke. Berarti tanggung jawabnya di Oke, integritas itu juga menjadi yang penting juga ya. Betul. Oke, baik. Ce Popong, terima kasih sekali lagi sudah bergabung di kesempatan kali ini. Pak Firman sekali terima kasih banyak. Untung lain ti Golkar. Ti Golkar mah ditarekan. Baik pemirsa, sekali lagi pilihan nanti ada di tangan Anda dan kita akan kawal terus seperti apa tentunya proses pemilu 2024 dalam program Gaspol, Menggagas Politik pemirsa. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan terus program kami melalui YouTube channel kami juga di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa.